Tidak. Ada tugas? Tidak. Basic intention atau mengungkapkan niat. Ada yang tahu apa itu expression intention? Mengungkapkan niat. Nah, kalau di buku judul kita adalah What are you going to do today? Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Nah, tentunya ketika kita ditanya seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan hari ini, pasti kita akan mengungkapkan apa yang akan kita lakukan. Jadi makanya judul tema besar dari bab 3 itu berbicara mengenai expression intention atau mengungkapkan niat. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu mengungkapkan niat? Expression intention. What is expression intention? Or what are you going to do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Ada yang bisa? Misalkan hari ini, pagi ini, apa yang akan kita lakukan pagi ini? Oke, yang kita lakukan hari ini, khususnya saat ini ya, adalah belajar bahasa Inggris. Expression intention is expression which someone use to post their opinion they want to do today. For example, I want to go to school. I want to go to a weekend with my family in next time. Itu adalah pengungkapan niat yang dilakukan oleh seseorang ketika dia ditanya. Jadi ekspresi mengungkapkan niat ini bisa kita gunakan ketika seseorang menanyakan kita apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan pada saat itu, atau apa rencana kita di beberapa hari ke depan. Nah, contohnya di buku ini ada dialog antara Riri, Santi, dan Bayu. Jadi ketiganya membuat rencana, membuat aktivitas yang akan mereka lakukan untuk minggu depan atau untuk libur panjang di minggu yang akan datang. Jadi dari situ nanti bisa kita lihat ada beberapa ekspresi yang akan digunakan ketika mengungkapkan niat maupun juga ketika menanyakan rencana atau keinginan atau niat seseorang ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika menanyakan seseorang terkait rencana yang ingin dia lakukan. Nah, ada beberapa yang bisa kita gunakan ketika menanyakan niat seseorang atau rencana seseorang. What do you do in the next weekend or in next Monday? Apa yang akan kamu lakukan di hari Senin depan? Jadi seperti itu. Selalu diawali dengan kata tanya, dengan question form. Jadi mengungkapkan niat selalu diawali dengan statement atau kalimat positif karena kita bersifat memberikan pendapat atau pernyataan. Sementara kalau menanyakan niat itu biasanya diawali dengan kata tanya atau kalimat tanya. Misalnya what, where, and so on. Nah, di sini ada contoh yang bisa kita lihat di halaman 40 sampai 41 tentang mengungkapkan niat maupun juga tentang bagaimana menanyakan rencana seseorang. Nah, di sini saya akan meminta teman kalian untuk mempraktekkan dialog yang ada di halaman 40 dan 41. We'll be a long weekend soon. Do we have any plans? I'm not sure. I don't have any idea. I think I might stay at home. Stay at home. Will you help do something more on Thursday? So what about you, Dayo? Do you have any plans? Definitely. My dad and I are going to go fishing. No, we plan to go fishing in lake near my uncle's house. Would you like to come with us? To go fishing in lake near my uncle's house. Would you like to come with us?
the mother about would be to do on his lonely country. We are going to pray baking cookies. Ha ha ha! Do you still want to stay home alone? Or would you like to join me to learn baking cookies? Good idea. Or will you go? Good idea. It's a good idea. Or Good idea. it's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Me and my dad. With me and my dad. I'd like to bake this week, Riri. Thanks for inviting me, Riri. No problem. I will tell you the time on Friday. Have a nice long weekend, everyone. Everyone, friends. Oke, di sini ada beberapa ekspresi yang digunakan oleh Riri, Santi maupun Bayu ketika mengungkapkan niat mereka atau rencana mereka untuk libur panjang atau akhir pekan yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa ekspresi. Yang pertama, my dad and I are going to. Itu merupakan ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan niat atau rencana yang akan dilakukan ke depan atau di akhir pekan yang akan datang. Nah, kemudian untuk menanyakan niat atau rencana seseorang, di sini ada would you like atau apakah kamu suka, apakah kamu ingin. Jadi itu merupakan ekspresi yang digunakan untuk menanyakan rencana atau keinginan seseorang. Siapa tahu dia ingin melakukan sesuatu yang sedang ditanyakan oleh si penanya. Nah, kemudian kalimat tanya yang lain yang bisa kita gunakan untuk menanyakan rencana seseorang, what would you like? Apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang kamu ingin lakukan di akhir pekan yang akan datang. Kemudian bisa juga kita tanyakan apakah kamu akan pergi. Bisa kita gunakan are you going to? Apakah kamu akan pergi ke bla bla bla. Misalnya are you going to church tomorrow? Apakah kamu akan pergi ke gereja besok? Nah, itu kan menanyakan ekspresi untuk menanyakan rencana atau niat seseorang. Kemudian ada lagi would you like, sama seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada yang terakhir would like, I would like. Ketika kita mengekspresikan niat atau rencana kita bisa menggunakan I would like to go to church next Sunday. Jadi kita bisa menggunakan saya ingin pergi ke gereja hari Minggu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, karena semua sudah jelas, sekarang kita masuk pada pekerjaan rumah atau tugas homework. Sekarang silakan buka halaman 42. Ada section atau bagian B. Silakan dikerjakan dari bagian B. Answer the comprehension questions below based on the dialogue. Jadi di sini pertanyaan bagian B itu ada jawabannya pada percakapan yang ada di halaman 40 sampai 41. Jadi keenam pertanyaan tersebut akan terjawab ketika kalian memahami isi dari percakapan yang ada di halaman 40 dan 41. Jadi sudah paham kan apa aja tugasnya? Sudah. Oke, baik, sekarang kepada Suryani silakan.